Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Fathur Razi dari kelas 3E dari Fakultas Tarbiyah Pendidikan Agama Islam di Institut Agama Islam Syarifuddin Walarja Lumajang. Kali ini saya akan memaparkan sebuah materi dari mata kuliah model dan strategi belajar mengajar PAI, dengan yaitu tugas dari dosen pengampu Bapak Dr. Ahmad Ihwanul Muttaqin MPD. Baik, sekarang saya akan menjelaskan tentang teori behaviorisme, teori konstruktivisme, dan kognitivisme. Nah, peran penting ketiga teori tersebut, yaitu behaviorisme, konstruktivisme, dan kognitivisme, itu mempunyai peran penting. Seperti apa peran pentingnya itu? Jadi belajar sangatlah penting dalam kehidupan. Selama manusia masih mengembuskan nafas, maka manusia akan terus belajar. Pada dasarnya, ketika belajar kita tidak bisa melakukannya dengan sendiri. Dengan kata lain, ketika belajar kita membutuhkan orang lain untuk mengajarkannya, membutuhkan seorang guru. Dalam proses belajar ada yang namanya teori belajar. Teori belajar adalah suatu langkah-langkah yang dapat membantu guru atau pendidik untuk mendidik dan menyampaikan ilmu pengetahuan kepada murid atau peserta didiknya. Namun ada beberapa guru yang lebih suka mengajar berdasarkan pengalaman saat belajar. Maksudnya, dalam beberapa kasus guru sudah menemukan cara jitu untuk mendidik dan menyampaikan ilmu pengetahuan kepada murid-muridnya tanpa harus mengetahui teori belajar. Pada dasarnya, teori belajar sangatlah banyak, tetapi yang sering digunakan oleh beberapa guru atau pendidik ada 3. Aslinya ada 4. Cuma di sini saya akan menjelaskan 3. Yang pertama, belajar behavioristik, kemudian teori belajar kognitivisme, kemudian teori belajar konstruktivistik. Berikut penjelasannya. Yang pertama, teori behaviorisme. Pengertian teori behaviorisme. Behaviorisme adalah teori psikologi yang berfokus pada perilaku yang dapat diamati dan diukur. Teori ini berargumen bahwa semua perilaku dipelajari melalui interaksi dengan lingkungan. Terdapat beberapa prinsip dasar. Yang pertama, stimulus dan respons. Jadi pembelajaran terjadi ketika ada sebuah stimulus menghasilkan respon tertentu. Kemudian penguatan, baik penguatan positif atau reward, meningkatkan kemungkinan terulangnya perilaku. Sedangkan penguatan negatif, hukuman, mengurangi perilaku yang tidak diinginkan. Pembelajaran sebagai perubahan perilaku. Jadi proses pembelajaran dilihat sebagai perubahan yang dapat diamati dalam perilaku. Kalau diaplikasikan dalam pendidikan, penggunaan sistem reward untuk memotivasi siswa. Metode pengajaran berbasis latihan berulang. Kemudian penggunaan tes dan evaluasi untuk mengukur hasil belajar. Yang kedua, teori konstruktivisme. Apa konstruktivisme itu? Konstruktivisme adalah teori yang menekankan bahwa individu membangun pengetahuan mereka sendiri melalui pengalaman dan interaksi dengan lingkungan sosial. Prinsip dasarnya, 1. Pembelajaran aktif.
Jadi siswa aktif dalam proses belajar dan tidak sekedar menerima informasi. Kedua, pentingnya konteks sosial. Interaksi dengan teman sebaya dan guru sangat penting untuk membangun pengetahuan. Ketiga, skema. Pengetahuan baru dibangun di atas pengetahuan yang sudah ada dan siswa menggunakan skema untuk memahami informasi baru. Ya, jika diaplikasikan dalam pendidikan, pembelajaran berbasis proyek di mana siswa menyelesaikan tugas nyata, diskusi kelompok atau berbagi ide dan pengalaman, kemudian penggunaan pertanyaan terbuka yang mendorong siswa untuk berpikir kritis. Yang ketiga yaitu teori kognitivisme. Apa kognitivisme? Kognitivisme adalah teori yang berfokus pada proses mental yang terlibat dalam pembelajaran, seperti berpikir, ingatan, dan pemecahan masalah. Nah, prinsip dasarnya yaitu pertama proses mental. Jadi pembelajaran melibatkan pemrosesan informasi, bukan hanya respons terhadap stimulus. Kemudian struktur pengetahuan. Jadi pentingnya mengorganisasi pengetahuan untuk meningkatkan pemahaman. Ketiga, pemecahan masalah. Jadi pembelajaran juga melibatkan kemampuan untuk menganalisis dan memecahkan masalah. Aplikasikan di dalam pendidikan, teknik pengajaran yang menekankan pada pemecahan masalah dari kognitivisme ini, kemudian penggunaan peta konsep atau untuk membantu siswa mengorganisir informasi. Kemudian pembelajaran yang mendorong eksplorasi dan penemuan. Kesimpulan dari ketiga teori ini yaitu memberikan pemahaman yang berbeda tentang proses pembelajaran. Behaviorisme menekankan perilaku yang dapat diukur, konstruktivisme memfokuskan pada proses aktif dalam membangun pengetahuan, dan kognitivisme menggali lebih dalam ke dalam proses mental yang terlibat. Jadi masing-masing teori memiliki aplikasi praktis yang dapat digunakan dalam pendidikan untuk meningkatkan pelajaran siswa. Nah, mungkin cukup itu presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.